saudaraku, selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan saya Jan Tersianturi di video kali ini, video yang sangat memberkati kita. Pada video kali ini saya tertarik membahas tentang apakah Torah itu masih berlaku atau tidak, ya. Sebab belakangan ini banyak pendapat yang berkata bahwa kita sudah hidup di bawah kasih karunia. Jadi Torah Perjanjian Lama sudah tidak berlaku lagi karena Dia telah turun dan mati untuk menebus dosa kita semuanya, ya. Apakah benar demikian? Mari kita sama-sama membahasnya. Lalu apa kata firman tentang hal tersebut? Ya, pertama kita buka dulu di Lukas 16 ayat 17, ya, dan di Matius 5 ayat 18, ya. Lukas 16 ayat 17 dan di Matius 5 ayat 18, ya. Jadi saya membahas yang Matius 5 ayat 17 sampai 18. Sampai 19 kita baca. Begini kata firman Elohim di Matius 5 ayat 17 sampai 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ya, jadi jelas sekali firman Tuhan katakan dari mulut Yesua sendiri, ya, atau yang saudara sebut Yesus Kristus. Dengan iman saya menyatakannya Yesua Masias sesuai dengan iman saya. Yesua berkata begini, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang membatalkan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iot atau satu titik dari hukum Taurat ini tidak akan dibatalkan, ya. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat ini, sekalipun yang terkecil, ya, dan yang mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga, ya. Dan begitu sebaliknya, yang melakukannya yang menduduki tempat yang paling besar dalam kerajaan surga, ya kan? Nah, lalu bagaimana dengan tulisan-tulisan Paulus yang berkata sepertinya pembatalan hukum Taurat? Ya, kita buka di Galatia 2 ayat 16. Ya, disinilah saudara-saudaraku banyak tidak sepemahaman kita, gitu ya. Banyak orang Kristen tidak sepemahaman di tulisan-tulisan Paulus. Bahkan banyak orang yang menganggap bahwa tulisan-tulisan Paulus itu bukan wahyu. Ya, kalau saya secara pribadi dengan iman saya nyatakan tulisan-tulisan Paulus adalah wahyu dari Elohim, ya. Dikatakan di Galatia 2 ayat 16 dikatakan begini. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Hamasya Yesua. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesua Hamasya, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Hamasya dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, ya. Yang terakhir dikatakan sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, ya. Sepertinya tulisan Paulus ini bertentangan dengan tulisan Matius yang keluar langsung dari mulut Elohim berkata bahwa dia datang bukan untuk membatalkannya tetapi untuk menggenapkannya. Nah, sepertinya tulisan Paulus ini berkata penggenapan dari datangnya Yesua untuk menggenapi hukum Taurat itu adalah seperti pembatalan, ya. Nah, saudaraku yang kekasih yang menyaksikan video ini, untuk memahami hal ini kita harus memahami konsep pikir dari Paulus itu sendiri, ya. Apa kata Petrus tentang tulisan-tulisan Paulus? Kita buka di 2 Petrus 3 ayat 15. Ini kata Petrus di 2 Petrus 3 ayat 15. Ya, inilah kata Petrus tentang tulisan Paulus. Kita baca 2 Petrus 3 ayat 15 sampai ayat 16, ya. Demikian kata Petrus dalam tulisannya. Anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya.
hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, ya, sehingga orang-orang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya, memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan lainnya. Nah, dengan pembicaraan ini kita tahu bahwa firman ini ada yang tersurat, ada yang tersirat, ada pewahyuan, ya. Dengan tulisan-tulisan Paulus, Petrus sendiri mengakuinya, tulisan-tulisan Paulus ini ada hal-hal yang sukar dipahami, ya, sulit dimengerti, ya. Jadi mengertinya harus dengan hikmat dan tuntunan Roh Kudus. Jadi pada kesempatan ini saya mau membahas tentang Torah tersebut, ya. Apakah benar Torah itu dibatalkan, ya? Kita lihat kehidupan Paulus. Paulus sendiri dari awalnya, dari dia sebelum mengikut Yesua, dari dia semasa penganiaya orang-orang yang mengikut Yesua, dia sudah sangat giat melakukan hukum agamanya, yaitu Torah, ya. Nah, sampai dia bertemu dengan Yesua waktu dia perjalanan ke Damsyik, dia ditangkap dan dipanggil oleh Yesua, dan dia juga tetap melakukan hukum Taurat, ya, hukum Torah. Saya menyebutnya Torah, ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena dalam semua ajarannya terbukti dia tidak ada melanggar Torah, ya kan? Apakah dalam tulisan-tulisannya Paulus memakan yang haram? Tidak, ya. Apakah dia melanggar Sabat? Tidak, ya. Lalu bagaimana dengan tulisannya yang sepertinya membatalkan hukum Taurat, ya kan? Nah, di sini kita perlu bahas dulu apa itu hukum Taurat, apa itu Torah, ya. Jadi saudaraku yang kekasih, Torah adalah yaitu ketetapan, perintah dan peraturan, ya. Bisa juga pengajaran gitu. Ketetapan, perintah dan peraturan, ya. Ada tulisan, ketetapan, perintah dan peraturan. Nah, Torah yang dimaksud di sini adalah ke-10 firman yang diberikan oleh Elohim kepada Moses di Gunung Sinai, dan itu adalah ke-10 perintah. Dimulai dari perintah 1, jangan membunuh, sampai ke-10, jangan mengingini, ya kan? Lalu ada lagi hukum Taurat, ya kan? Nah, ini dia. Di sini yang kita sering tidak sepaham tentang Torah dan hukum Taurat. Nah, kalau hukum Taurat itu sendiri itu 613, ya. Ya, itu yang ke-613 ini disebut Misfot, ya. Itu 613, ya. Ada 248 perintah dan 365 larangan. Jangan, ya. Dan 248 perintah. Nah, ke-613 ini adalah pembagian atau deskripsi dari ke-10 perintah tersebut, ya kan? Jadi dibagi-bagi. Yang membunuh dibagi lagi menjadi beberapa bagian, ya. Itu semuanya terdapat di dalam Talmud, ya. Kalau itu saya kurang paham mengenai Talmud ini, tapi kita semua akan diberikan hikmat dan pengertian oleh Bapa Yahweh untuk mengerti nantinya, untuk mengerti hal tersebut, ya. Jadi kita sudah paham sekarang bahwa ke-613 itu adalah hukum Taurat. Namun itu adalah bagian dari Torah, ya. Tetapi 10 perintah ini bukan bagian dari 613 hukum Taurat. Sama seperti ini, ya. Hujan itu sudah pasti air, ya kan? Ya, kalau hujan yang turun dari langit, ya, bukan ya hujan duit, bukan hujan
hujan pertobatan, bukan. Maksud saya hujan-hujan yang turun dari langit, yang dari embun gitu ya. Hujan itu sudah pasti air, tetapi air belum tentu hujan. Ya. Sama dengan hal ini, Torah itu sudah pasti hukum Taurat. Ya, pembagiannya. Tetapi hukum Taurat itu sendiri itu tidak Torah gitu. Jadi Torah itu yang ke-10, ya kan? Hukum Taurat itu pembagian dari yang ke-10 itu 613 ya. Sama dengan Pancasila. Pancasila kita ini hanya ada 5 dasarnya kan, tetapi ada banyak pembagian-pembagian lagi. Ya, sila pertama ada lagi pembagiannya, ada definisinya tersendiri, ya kan? Ketuhanan yang Maha Esa ada definisinya bahwa setiap warga negara berhak menyandang dan memakai agama apa saja di Indonesia gitu ya, dan dilindungi gitu misalnya. Ya. Jadi sekarang sudah kita tahu bahwa Taurat itu terdiri dari 613. Itulah yang termasuk mata ganti mata. Ya. Mempersembahkan korban apabila berdosa, ada yang mempersembahkan lembu, sapi, tekukur, domba, kambing gitu. Bahkan ada yang tai burung gitu ya. Itulah Taurat. Nah, yang dimaksud oleh Paulus bahwa kita bukan hidup di bawah tuntunan Taurat adalah Taurat yang ke-613 yang sudah diperbaharui oleh Elohim, Yahshua. Nah, kira-kira yang mana yang dimaksud penggenapan itu yang mana? Ya kan? Aku datang menggenapinya. Nah, apa yang dimaksud? Nah, ini, penggenapan itu adalah sesuatu yang belum cukup lalu ditambahi. Itulah penggenapan. Malahan menambahi, bukan mengurangi, ya kan? Sama seperti ini. Kalau di Yahshua katakan begini, kalau seseorang berzina, layaklah dia dihukum mati, ya, karena dia berzina, ya kan? Nah, Yahshua sendiri menambahinya. Nah, orang yang melihat saja itu sudah termasuk berzina. Nah, itu penggenapan. Malahan sepertinya diperberat, ya kan? Tapi belakangan ini banyak orang berkata kasih karunia itu meringankan. Kalau saya bilang bukan meringankan, tapi justru membuat kita harus waspada, ya, karena sudah dikatakan dahulu pengajarannya membunuh itu adalah melakukan tindakan mencabut nyawa orang lain dengan tangan kita, misalnya gitu ya. Tapi ketika zamannya Yahshua, dia berkata bahwa membenci sesama juga adalah bagian dari pembunuhan. Ya, itulah penggenapannya, ya kan? Lalu apa lagi yang dimaksud dengan penggenapan? Penggenapannya ialah tentang korban, ya. Kalau dahulu korban itu harus kalau kita berdosa kita harus bawa korban kita sesuai dengan kemampuan kita, ya. Ada korban penghapus dosa, ada korban ini, korban itu, ya. Kita harus bawa korban kepada imam, dan imam yang menyembelih gitu ya, dan imam yang melakukan, ya. Kita berhubung dengan Elohim harus mempunyai perantara, yaitu imam. Nah, sekarang sudah ada korban terakhir. Nah, inilah pembaharuannya. Korban terakhir adalah waktu Yahshua telah tercurah darahnya di kayu salib. Ya, itulah korban terakhir, waktu tercurah darahnya di kayu salib, dan terbelahlah pembatas itu kan, pembatas di bait suci itu terbelah antara ruang kudus dan ruang maha kudus, terbelah. Jadi kita langsung kepada Elohim. Itu adalah penggenapannya. Itulah yang dikatakan pembaharuannya, ya. Jadi apakah Torah itu masih berlaku? Ya, masih berlaku sesuai dengan firman Tuhan, ya kan? Kalau kita lihat dari ke-10 Torah ini, ya, bukan hukum Taurat tapi Torah. Ke-10 apa? Yang pertama, akulah Yahweh Elohimmu. Artinya, apakah kita mengakui bahwa Yahweh Elohim yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub
dan Mose, apakah kita mengakui itu Yahweh yang kita sembah? Ya, itulah Yahweh yang kita sembah. Ya kan? Yang kedua, jangan membuat bagimu patung. Apakah itu masih berlaku? Ya, sampai sekarang itu masih berlaku. Lalu apa definisinya? Kenapa orang bilang, oh, agama ini menyembah patung karena mereka membuat patung? Ya, saya mau katakan, definisi dalam menyembah patung itu adalah mengimani. Kalau kita mengimani kitab suci kita ini, Alkitab kita ini sebagai berhala misalnya, saya takut dalam kegelapan, tapi saya jadi nggak takut ketika saya bawa Alkitab ini, karena dalam konsep saya nanti kalau ada setan, saya akan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, saya usir dengan Alkitab ini. Ini adalah bahwa saya mengimani Alkitab ini adalah berhalanya. Lalu apa yang kita imani? Imanilah firmannya. Sama seperti di film-film, ada orang apalagi vampir ya, vampir di film-film diceritakan bahwa vampir itu Dracula itu takut dengan salib, ya kan? Itu adalah mengimani. Jadi bukan salibnya yang kita imani, itu adalah sama dengan bentuk penyembahan berhala, ya, sama dengan bentuk membuat patung. Itu adalah mengimani, ya, bahwa kita imani bahwa salib itu bisa mengusir setan. Enggak, yang bisa mengusir setan adalah kuasa namanya, ya. Lalu yang ketiga, jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan kesia-siaan. Nah, inilah yang menjadi pertentangan belakangan ini, dewasa ini, karena ditulis di sini, jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan. Namun dalam konteks aslinya adalah kesia-siaan. Namun kita pakailah yang sembarangan. Nah, saya mau bilang bahwa sembarangan saja tidak boleh menyebut nama Elohim kita, apalagi menggantinya, ya, menjadi nama Elohim sesembahan lain. Makanya saya tetap menggunakan Yahweh, ya. Kalau orang Batak bilang Jehovah, namun tetap itu tulisannya JHWH, Jehovah, ya. Yang selanjutnya adalah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, ya. Inilah yang menjadi polemik bagi kita. Ada orang berkata, bahkan pendeta-pendeta berkata bahwa Sabat sudah tidak, nggak apa-apa nggak dirayakan, ya. Itu pendapat sebagian, ya. Biarlah itu menjadi pendapat mereka, jangan kita menyalahkan mereka, ya. Tapi sesuai dengan kepercayaan saya, yang Alkitab katakan bahwa wajib hukumnya kita merayakan hari Sabat. Wajib kita menguduskan hari Sabat, karena firman Tuhan katakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Mungkin saudara berkata, oh, hari Sabat itu kan berarti kan agamanya Advent gitu, aliran Advent. Siapa bilang Sabat itu untuk Advent? Saya mau katakan kepada kita semuanya bahwa Sabat diperintahkan oleh Elohim kepada Adam, ya. Pada hari yang ketujuh engkau harus berhenti, ya. Sabat diperintahkan kepada Adam, itu belum ada Yahudi, belum ada Yunani, belum ada Indonesia, belum ada agama Yahudi, belum ada agama Kristen, belum ada agama Islam, belum ada agama Katolik, belum ada Advent, ya. Jadi perintah itu langsung turun kepada manusia pertama, ya. Jadi Sabat tetap berlaku karena dia turun kepada manusia, bukan kepada agama, ya. Jadi orang yang merayakan Sabat tidak harus jadi Advent, ya. Lalu yang selanjutnya dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Apakah ini masih berlaku? Ya, ini masih berlaku. Ya, menghormati ayah dan ibu. Ini adalah salah satu keuntungan kita. Apabila kita menghormati ayah dan ibu, ya panjang dan lanjut umur menjadi bagian dari kita. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berdusta, ya. Jangan mengingini. Ya. Itu semuanya masih berlaku, dan itu tertulis di Perjanjian Lama, di Torah. Kalau kita katakan Torah sudah tidak berlaku, ya kan, maka ya jangan mencuri, jangan berzina, jangan berdusta, jangan ini semua, jangan ini, hanya ada di Perjanjian Lama, maka itu tidak berlaku, ya. Jadi marilah saudaraku, kita bijak-bijak melihat Alkitab kita, ya. Dikiranya video yang sangat singkat ini